gue udah bawa 3 mobil nih. Tapi masa saya bawa sendiri, tidak mungkin dong ya kan. Nah kebetulan kita kan udah ada 3 mobil. Gue udah undang anak-anak CVT ya, langsung karena ini di Bandara Halim. Mereka langsung gue terbangkan dari Zimbabwe langsung ya kan. Buat ngetes 3 mobil ini. Kita jauh-jauhan, nggak boleh ngecas, nggak boleh isi bensin ya, yang bensin. Dan semuanya udah keisi penuh, baterainya 100, bensinnya juga full tank ya. Bang, Nar. Ya. Ini bener nggak sih di sini titik lokasinya? Harusnya bener Sama sih, kan? iya. Tuh sama tuh. Nah itu dia. Ngapain dia di sini? Ngapain sih? Jauh-jauh dari Zimbabwe nih terbang. Liburan juga nih. Aduh, Lama banget sih. Lu lagi. Gua nunggu udah dari jam 4 Perjalanan jauh, Bro. sore. Kemarin nih. Tadi delay ada perang saudara dulu tuh. Nggak ada beli, aduh, Iya. saya pengen nyebut merek delay tapi jangan. Gua bisa dari safari nih, baju gua udah tema safari. Oh, soalnya. saya kira udah siap. baju wartawan, bro. Wartawan dan ajudan juga. Nah, Dim, kita di sini disuruh ngapain, Dim? Gua dapat pesanan nih dari Juragan. Dia mau beli mobil katanya. Oh, Oke. gitu. Tapi katanya dia kalau beli mobil isi Pertalite ribet pakai barcode kan, makanya dia pengen mobil listrik. Tapi sesimpel itu nggak ada mobil listrik buat Oke. jarak jauh. Mau dibuktikan gitu Iya. ya? Buktikan. Oh, pantas ada mobil bensinnya juga Ada di mobil sini. bensin gitu. Oke. Nah makanya dia kayak minimal bisa ke Semarang deh mobil listrik, bisa nggak nih tanpa ngecas? Oh, Mobil listrik yang mana nih? Kebetulan Doi, enak banget nyebut Juragan Doi. Doi udah milih 2 mobil listrik ini ya. Oke. Dan kalau mobil bensin ya random aja lah, kita cari yang sekelas aja. Oke. Lah. Tapi ini market Iya, iya. leader. Market leader. Iya lagi penjualannya masih Ah. top chair Dan banget. kebetulan emang market leader mobil listrik tapi Cherry Omoda i5. betul. Penjualan terbanyak, Ah. benar. Dan yang paling mirip sama Omoda i5 itu ZS-EV. Yes. Juragannya Satu pinter negara, ya? satu negara. Juragannya Oke. pinter banget ya. Iya makanya Knowledge-nya Juragannya tuh pintar, lumayan dahsyat. luar biasa gitu. Oke. Nah makanya sekarang challenge ya, kita semua akan pergi ke Semarang. Gak Beda boleh sih. ngecas. Nggak boleh Nggak boleh ngecas. ngecas, nggak boleh isi bensin. Gua nggak boleh isi bensin juga. Nggak boleh. Bisa sih ya, sekali Ini cas juga ya. bisa Harusnya. sih. Kalau menurut klaimnya dia ya, kalau menurut klaimnya mereka ya. 430 km kan? 430 ini. Ini 403 400. kalau nggak salah. Wah mepet banget tuh. Ke Mepet Semarang banget. 420 km. Kaki gue bisa lah. Bisa ya, oke. Emang lu yakin pakai ini? Tapi Nggak matiin AC? nggak boleh. Nggak boleh? Nggak boleh. Untuk urusan AC maksimal fan-nya 2. Oke. Maksimal fan-nya 2. Temperatur, Gi. Itu maksimal ya. Ya. Kalau minimal boleh 1, cuma nggak boleh mati. Oke. Tapi siap-siap aja kepanasan. Oke, Dan siap. temperaturnya nggak boleh di bawah 20 derajat. Nggak boleh di bawah 20. Oke, 20 ke atas boleh. 20 ke atas boleh. Oke. Oke. Ya kan kalau 31 Anda ngap yang ada. Oke. Kemudian? Dan kemudian kecepatan rata-ratanya di 100 km per jam. Oke. Dan ingat jangan slip streaming. Oh, nggak boleh Bahaya. slip streaming? Bahaya. Oke. Nggak cuma itu aja. Apa tuh? Challenge ya. Nanti Apa? bakal ada challenge lagi. Drag race. Oh, listrik lah. Listrik lah. Yang ini Amsyong sih yang ini. Iya, Drag race dan ya. juga 0 ke 100 km per jam. Oke. Oke. Dan Oke. untuk ke Semarang, selain waktu tempuhnya yang diukur ya, yang Ya. mana yang lebih efisien, Oke. juga cost efisiensinya diukur. Oke. Mana yang lebih cost efisien? Karena kita sampai di Semarang nanti harus Ya. di full charge lagi dan full tank lagi. Habisnya Oke. berapa nih kira-kira kita? Oke, let's go. Oke, nah sekarang penentuannya kalian gambreng aja deh biar Gen Z gak relate. Iya, iya. Sebentar. Kenapa? Kita ngomong panjang lebar belum opening. Oh iya, Belum lupa. opening. Udah terlalu semangat, Bro. Itu dia. So ini dia CVT War bersama gue Dimas Okta. Jason Andika Syarif. Go pas Tobing. Gue Renan Karnadi. Ini dia CVT War Trip to Semarang. Let's go. Yang gambreng tuh biar Siap Gen ya? Z nggak paham ya. Oke. Oh, nggak paham ya? Nggak Nggak paham. tahu nih. Ya, yang Oke. menang boleh pilih mobil. Oke. Oke. Om Bimba. Ya. Mimpa layum gambreng. Jason pilih duluan. Iya, mobil listrik gua kan pro listrik banget nih, Oh. EV. Dan yang paling laris inilah. Yakin lu, Jess? Jason Yakin? Omoda i5 ya. Yakin, range-nya 430 nyampe non charge. Sampai Oh, iya. Oke, sekarang kalian sweet yang menang boleh pilih mobil. Oke, batu gunting kertas ya? Iya. Batu gunting kertas. Yes. Nah, oke, lu mau pilih mobil apa? Gue mau milih yang sesuai sama inisial nama gue. Mas Gopas. Ya, Jadi gue pilih lucu MG ZS. Wih. Ampun. Bener juga. Futif, humor otomotif. Ya, tapi untungnya memang kalau gue menang, Ya. gue pilih HRV anyway. Soalnya gue nggak Apa? mau ribet, gue nggak mau ngecas-ngecas, gue mau bensin, dia isi orangnya. bensin 5 menit, gas lagi langsung. Sebenarnya kalian salah, Bro. Kenapa? Ngebiarin dia. Ini kan kosnya mungkin paling mahal ya? Iya. Salah. Karena dia gak ada masalah dengan keuangan.
Karena dia nggak ada masalah dengan keuangan, dia nggak masalah ngisi bensin. Ya udah, Jangan dengerin ya. Udah, kita daripada lama di sini, ini udah jam berapa nih? Udah siang banget. Iya. Kita start langsung ke Semarang yuk. Oke, sekarang langsung aja yuk kita berangkat menuju ke kota Semarang. Sekarang kita posisinya berada di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma di Jakarta Timur. Ya, dan sekarang kondisi baterainya itu di 100% karena kita udah fully charge, udah mengisi daya penuh baterai dari si Chery Omoda E5 Pure ini yang kapasitasnya itu di 61 kWh. Apakah mobil ini bisa langsung dari Jakarta ke Semarang tanpa harus ngecharge? Untuk AC-nya sendiri, suhunya nih sekarang gue set di 25 derajat aja lah. Wah, dia udah dual zone auto climate control ya AC-nya. Kanan kiri bisa beda suhunya. Lalu fan-nya kita satu aja. Dan untuk mode berkendaranya pastinya kita di Eco ya. Kita set di Eco aja. Oke, langsung aja, let's go. Gue yakin banget ya bisa sampai Semarang dalam satu tangki. Soalnya Semarang itu sekitar 430 km dan range gue di 488 km sampai M. Perjalanan dimulai dari Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, menuju ke kota Semarang dengan kondisi Chery Omoda E5 dan MG ZS EV telah diisi penuh 100% baterainya. Serta bensin dari Honda HR-V juga sudah terisi penuh. Ditambah lagi, setiap kontestan di-challenge untuk mengambil foto dari mobilnya masing-masing di landmark atau objek penting di kota Semarang. Pemenangnya ditentukan dari hasil foto terbaik. Dengan jarak tempuh sekitar 440 km, manakah dari ketiga mobil ini yang mampu menempuh perjalanan Jakarta-Semarang paling cepat dan paling efisien? Ikuti terus perjalanan kami. Halo guys, apa kabar? Sehat semua? Kita udah di kilometer 30 nih di MBZ. Ayo dong, coba dong dari HR-V gimana sih rasa bantingannya di jalan tol layang MBZ ini? Ya, untuk HR-V sih ya not the best ya. Karena bantingannya ini rada stiff. Kalau ada patahan-patahan MBZ yang jahanam nih ya lumayan stiff ya. Jadi kurang comfort gitu. Tapi drawback ini tuh membuat fun to drive-nya jadi enak. Di sini nyaman banget sih. Ini set suspensinya memang dia masih ada ayunannya, tapi ayunannya itu bikin nyaman banget. Terus juga kalau lewat sambungan-sambungannya ini, itu dia nggak harsh bantingnya. Jadi settingan shock breaker dan juga pernya itu pas banget. Di MG ZS ini, ZS EV ini entah gimana gejala ngayun beratnya itu nggak bikin mobil ini ngayun. Jadi masih nyaman banget. Di Omoda E5 Pure ini kurang lebih sama ya lah ya karakternya. Ini kan since keduanya MG ZS EV sama si Omoda E5 Pure ini kan dia mobil listrik ya. Jujur travel suspensinya pas, dia juga nggak mental-mentul, jadi nggak bikin mabok gitu di sini. Nyaman, refine, cukup refine gitu ya ketika kita ngelewatin sambungan si MBZ ini. Mantap. Di HR-V ini emang road noise-nya kedengeran lumayan keras ya kalau dibandingkan kedua mobil yang kalian nyetir. Tapi dibanding Honda-Honda yang lama ini udah way improve banget. Tapi memang not the best. Tapi udah props to Honda lah, udah way improve banget. Wah, ini gue juga harus patut apresiasi nih dari Chery nih. Karena peredaman kabin dari Chery Omoda E5 Pure ini dia lumayan ya. Jadi suara-suara angin dari kanan kiri, kemudian apalagi road noise, itu bisa diredam dengan cukup baik nih di Chery Omoda E5 Pure ini. Kalau di MG ZS EV ini, suara untuk peredaman kabinnya, terus suara angin, suara ban, itu nggak ada, hampir nggak ada yang masuk ke dalam sini. Jadi dia ciri khas Eropanya, peredaman khas Eropanya tuh kerasa banget. Jadi untuk kenyamanan dan kekedapan kabin, jelas lah ini yang paling juaranya. Dan dia juga udah pakai panoramic sunroof dan di atas ini nggak ada suara sama sekali. Ngomong-ngomong soal range, di Chery Omoda E5 Pure ini dia menarik nih settingan untuk mengetahui berapa sih sisa range-nya. Dan metodenya ini bahkan bisa dirubah-rubah. Ya, yang pertama itu ada yang namanya WLTC Cruise Range. Dan yang kedua itu adalah
Dynamic Cruise Range. Nah, kalau mau lebih akurat, itu kita set di WLTC yang seperti yang kita set sekarang nih. Jadi, kurang lebih sisa jarak tempuhnya nih di MID akurat lah ya. Mau tahu dong sisa baterainya si MG ZS EV berapa sama range-nya? Oke, sekarang range gua ada di 222 km dan state of charge gua ada di 64%. Bensin gua udah turun 3 bar ya, jadi 7 dari 10. Dan sisa range-nya di 330 km. Ya, aman sih gua pasti sampai Semarang. Cihuy. Kalau di gua, di Cerio Moda E5 Pure ini, dia sisa baterainya atau state of charge-nya itu di 74%. Dan sisa range-nya itu di 316 km. Hai, gue menang. Nah, kita nggak boleh ngecas, tapi orang yang bawa boleh ngecas kan. Kita makan dulu yuk. Iya banget lagi, ya banget lagi. Ya udah kita istirahat dulu yuk, nih pas banget di rest area kilometer 207A ya. Kita makan siang ya, empal gentong nih, udah di Cirebon. Wah, enak. Ayo yuk, gua lapar nih. Oke, akhirnya sampai juga kita di rest area kilometer 207A ya. Dan tadi udah update ke teman-teman kalau si Omoda 5 Pure ini dia sisa baterai masih 50%, sisa range-nya masih 215 km. Sebenarnya di rest area kilometer 207A ini ada charging station ya atau SPKLU. So far udah menempuh 210,7 km. Bensin 1 bar. Oke lah ya. Optimal. Tadi sih cuacanya sempat terang hujan, tapi overall oke lah. Setelah santap siang di rest area 207, dengan perut kekenyangan, ketiga manusia ini melanjutkan perjalanan ke kota Semarang. Oke, akhirnya keisi juga perutnya ya. Kita nggak ngecas mobilnya tapi ngecas drivernya. Udah makan siang, udah istirahat dari rest area kilometer 207A. Sekarang kita lanjut ke kota Semarang. Ya, sisa jarak tempuh perjalanan itu sekitar 200 kilometeran. Gue happy banget nyetir HRV. Emang suspensionnya tuh rada stiff ya. Tapi ini kalau buat nyetir sendiri, ini fun to drive sekali. Hei, cakep pula kalian nih. Nanti akan ada challenge lagi. Challenge lagi. Apa lagi, Dim? Tadi kan bukannya udah? Banyak banget challenge, woy. Apa tuh, Dim? Apa? Jangan luar kota doang, tapi dalam kota juga. Nanti kalian setibanya di Semarang harus ngabisin sisa bahan bakar atau sisa baterai yang kalian punya. Kalau masih sisa, kalau gue sih pede-pede aja Omoda E5 Pure. ZS EV sih ya, oke lah. Easy, buat ARV mah easy. Easy. Oke, nanti kalian harus keliling-keliling kota Semarang ke landmark-landmarknya dan harus ambil foto juga ya. Nanti hasil fotonya dinilai sama guru penjaskes. Kenapa guru penjaskes tiba-tiba? Salah ya, kertakes harusnya. Baru sekitar 60% perjalanan, baterai MG ZS EV sudah masuk ke tahap kritikal. Mau tidak mau, Gopas harus mencari SPKLU terdekat atau telepon jasa towing. Oh nih, mau ada yang ngecas? Hai, dah abang. Gue di belakang lagi, Pak. Ya udah guys, kalian duluan ya. Lanjut ya, Jess. Kita lanjut nih. Mantap. Memang udah satu mobil udah nyerah nih, Jess. Gimana nih menurut lo?
Bye-bye Bang Gopar. Oke, kita lanjut, kita buktikan. Kalau kita bisa, kalau lu sih isi bensin sih ya pasti sampai sih. Tapi gua akan buktikan kalau di Chery Omoda E5 Pure ini Jakarta Semarang nggak perlu ngecas lagi. Sekali ngecas udah langsung bisa, cuy. Gila, keren banget, Jess. Gila, keren banget. Yaudah, kita berdoa sampai Semarang ya. Jangan give up ya, jangan give up ya, jangan give up on me. Kita berdoa sampai Semarang till the end. Ya, sekarang kita udah keluar tol, akhirnya kita decide untuk keluar tol di Brebes ya. Ya katanya sih SPKLU-nya deket sini gitu, maksudnya dari exit tolnya cuma sekitar 10 menitan. Nah, sekarang kita langsung aja ke SPKLU-nya nih, state of charge-nya tinggal 2%. Kira-kira nyampe nggak ya? Semoga aja nyampe deh, karena kayak gitulah. Iya, overall menggunakan mobil itu nyaman, terutama juga untuk posisi mengemudinya ini udah lengkap ya, udah bisa diatur secara elektris di bagian sisi driver dan pengaturannya lengkap. Begitu pula juga untuk pengaturan setirnya, itu bisa tilt dan teleskopik, jadi bisa disesuaikan sekali dengan postur tubuh kalian ya. Dan ditambah lagi nyamannya itu kursinya udah dibalut leather semua nih, dan dia juga udah kayak semi bucket seat gitu ya, jadi dia bisa mencengkram badan kita dengan baik dan enak kok bolstringnya, atau ini cukup plush gitu ya bantalan dari si kursinya, jadi nyaman untuk perjalanan jauh. Ditambah lagi dia juga udah dilengkapi dengan ventilated seats ya, baik untuk sisi driver maupun juga penumpang di bagian depan sini. Harganya cukup terjangkau, hanya di 419,8 juta rupiah. Wow, itu luar biasa ya. Dengan spesifikasi baterai yang sama dengan yang E5 biasa ya, bukan yang pure. Itu di 61 kWh. Untuk tenaganya sendiri, wah ya, jadi kapasitas baterai itu kan 61 kWh ya tadi ya. Dan menurut klaim dari Chery, dia bisa menempuh jarak untuk sekali pengecasan full gitu ya, dia bisa menempuh jarak hingga 430 km. Kalau dari klaimnya 430 km, harusnya sih dengan sekali pengecasan full Jakarta Semarang sih bisa sih harusnya ya. Oke, lalu kemudian bagaimana dengan tenaganya? Nah, tenaga motor listriknya. Nah, kebetulan dia punya single motor listrik yang bisa menghasilkan tenaga sebesar 201 horsepower dan torsinya di 340 Newton meter. Wow, luar biasa. Dan akselerasinya juga kencang di sekitar 7,2 detik. Nanti kita akan buktikan ya, dan untuk kecepatan maksimumnya itu di 175 km per jam. Walaupun begitu, fitur keselamatan aktifnya atau alias ADAS-nya itu masih lengkap banget ya. ADAS itu bagi kalian yang belum tahu itu adalah Advanced Driver Assistance System. Jadi fitur keselamatan aktif yang ada pada mobil ini ya. Itu jumlahnya ada 17. Luar biasa lengkap ya. Ya kalau dibandingkan dengan MG ZS EV, bahkan kalau sama Honda HR-V dengan Honda Sensing-nya, gue yakin sih si Chery Omoda E5 ini yang pure bahkan itu udah lengkap banget fitur ADAS-nya. Sebut saja dia sudah ada cruise control, tapi ini bukan cruise control biasa, dia udah adaptive cruise control ya. Jadi bisa radarnya itu bisa menyesuaikan dengan kecepatan kendaraan di depan kalian ya, dan kalian bisa set juga atur barnya mau berapa nih jaraknya antara mobil kalian dengan kendaraan di depan ya. Udah canggih. Lalu kemudian juga pasti ada vehicle departure warning, overspeed warning, intelligent high beam assist, intelligent avoidance assist, terus apa lagi, front collision warning, automatic emergency braking assist, lane departure warning, lane departure intervention. Jadi kalau misalnya radarnya membaca nih kita keluar dari marka, nah dia itu tuh bisa kasih koreksi tuh dan kasih warning juga ke kita. Setirnya juga mengkoreksi dan cukup halus, smooth ya, enak ya, nggak yang langsung narik gitu, nggak. Lalu kemudian fitur lainnya, emergency lane keeping assist, door opening warning, blind spot detection assist, rear collision warning, dan masih banyak lagi ya. Tolong, saking banyak ya, jadi gue mohon maaf nih, gue nggak hafal, tapi tolong nanti
editor boleh dicantumkan di bawah sini karena saking banyaknya fitur keselamatan aktif dari mobil ini. Luar biasa. Dan mengingat harganya yang 419,8 juta rupiah on the road Jakarta dan sekitarnya, menurut kami mobil ini benar-benar worth it banget. Cengli banget ya. Luar biasa mobil ini ya. Jadi kalau kalian sedang mencari sebuah mobil listrik, SUV yang desainnya cakep, performa oke, fitur lengkap, menurut kami sih ini salah satu pilihan terbaik ya saat ini. Dan terbukti penjualannya juga laris banget mobil ini. Mantap. Ya guys, sekarang udah nol semuanya, jaraknya udah nol. Terus juga kita lihat ininya ya, itu range-nya, state of charge-nya udah nol. Kita masuk D juga udah nggak bisa. Mungkin kameramen bisa kesini. Ya, kita masuk D udah nggak bisa tuh. Mobilnya hanya di N aja. Gak nyangka bakal mogok kayak gini. Dan ini pertama kali ya gue pakai mobil EV mogok seperti ini sih. Ya cukup unique experience juga sih. Tapi jiwa kompetitif gue agak ternodai karena tiba-tiba putus kayak gini. Dan ini mogok ya karena gue nyari SPKLU gitu loh. Ya setelah sekian lama kita nunggu hampir sejam tadi ya, dereknya datang juga. Ya guys, gue udah di towing dan gue mobil digendong dan gue-nya juga digendong, guys. Kalian bisa lihat nih, ya. Dan ini cukup enjoyable di atas ini, cukup menyenangkan karena ini pertama kali ya gue di towing dan gue stay di mobil. Dan ini adalah opsi transportasi paling irit karena daya mobil gue tuh nggak berkurang sama sekali. Kita udah nyampe SPKLU-nya akhirnya, tuh. Ya SPKLU-nya kita udah ketemu. Di situ nih, kita udah masuk ya di SPKLU-nya dan tinggal nunggu mobilnya bakal diturunin dan untungnya di sini ada DC fast charger ya, walaupun dari penampilannya sih kayaknya ini DC fast charging yang udah cukup lama ya, jadinya ya gitulah. Ya akhirnya tadi abis naik towing, drama mogok juga, gue sampai juga di SPKLU di Brebes ya. Dan di sini ada seperti gue bilang tadi, ada yang 22 AC, 25 CHAdeMO dan juga 25 DC CCS ya. Jadi kalau misalnya maksimalnya 25 kW, mungkin gue ngecasnya sekitar 2 jam. Jadi nanti mungkin sekarang udah jam 5:10. Nanti mungkin gue akan melanjutkan perjalanan di jam 7:10 ke Semarang. Keluar. Nih, gue nyuruh kalian keluar. Ada satu orang udah keluar. Iya bener juga. Gue berasa menang loh ini. Kenapa Kita ya? menang ya. Satu udah keluar. Ya, Ya, belum. Eliminasi. iya sih. Oke, jadi kita Semangat Bang Kopas. berarti dia tadi sampai habis banget tuh baterai ya. Udah Si sampai MZ minus TV tuh ya? kayaknya ya. Iya Ah, kan. minus. Sampai yang udah nggak ada ini lagi, range-nya lagi, sisa Oh, range-nya udah strip ya? di indikatornya. Nah, itu tuh Iya. kalau ngomongin range. Nah. Om udah E5 sisa berapa? Gue nggak ngecek sih. Oh iya. Kok Saking nggak ada range anxiety ya gue pakai mobil ini bro. Masa? Sisa berapa? Sumpah gue sampai nggak ngecek loh beneran. Ya udah, lihat langsung deh. Ya, Gue lupa. langsung Lihat langsung yuk. Yuk Coba kita lihat lihat dulu. langsung. Banget ya. Beneran serius gue sampai kayak, oh udah sampai. Gue sih yakin aja sampai Semarang nih. Coba cek. Yuk. Kali aja sisa 2%. Berapa? Lihat nih. 17% masih 70 km bosku. Pagi sore. Bensin ente tinggal berapa? 4/10. 4/10. Oh, 4 bar. 4 bar. Sisa? Sisa 180 km. Oke, kalau Tapi kalau ngisi bensin full dia lebih mahal. pastilah. Ya, ayo gue ladenin. Dan iya nanti kan kita bakalan sampai Semarang nih. Ya. Kita bakalan keliling dulu. Yang tadi inget gak? Foto. Foto dong. Sama landmark ya. Sama landmark. Semarang, Dan kalau oke. bisa ini mobil listrik kita tes nih. Apa? To its fullest. Sampai Woi. 0% juga dong kayak yang itu. Oh iya, harus sampai strip nih ya, sampai Sampai 0 ya, 0% 0% ya. Iya. 3 berapa? 40 km kan? 40 kilo. Cukup 70, lah Cuk. harusnya. Cukup. Ih, masih Kalau ini cukup ya. Cukup, sampai Solo bisa. Iya. Sampai Solo. Dari Solo ke Jakarta nggak? Hah? Dari Solo ke Jakarta. Ya. Ya. Oh kali ini enggak. Eh. Iya, iya. Oh enggak, soalnya dari Solo langsung ke RI 2. Oke, langsung Iya, kita iya. karena sebentar lagi ini udah maghrib, Pak. Ini kita nggak usah lama-lama dari sini. Oke, Habis ini lanjut langsung lagi. jalan, tapi nanti kita di Semarang juga harus nunggu si Bang Kopas karena nanti begitu sampai sana ini Ya. pas 0 di charge lagi sampai penuh, ini juga diisi lagi sampai penuh biar kita tahu nih cost-nya berapa.
Oke, tapi kalau saya Charvi susah juga nolin ya. Nggak usah. Nggak usah kalau. Samain aja Oh. pokoknya. Ini 0%, ini kita isi berapa? Mungkin ini bisa 2 kali 3 kali lipat nih harga bensinnya. Iyalah. Karena kita pakai bensin RON 92 ya. Selepas sholat maghrib, para peserta melanjutkan perjalanan menuju kota Semarang. Apakah Omoda E5 dapat mengimbangi efisiensi waktu Honda HR-V? Oke, akhirnya sampai juga kita di PLN Pusat di Kota Semarang ya. Dan ini benar-benar sisa baterai, state of charge 0% dan sisa jarak tempuhnya 0 km. Oke, kalau gitu gue akan foto landmarknya di sini aja kali ya. Ini karena ini lumayan salah satu apa ya, destinasi buat pemilik mobil-mobil listrik ya, warga Jawa Tengah, Kota Semarang dan sekitarnya untuk ngecas di sini. Ini karena paling reliable ya si SPKLU-nya. Dan kalau nggak ada PLN ini, kantor PLN Pusat ini, Kota Semarang dan daerah istimewa Yogyakarta itu nggak ada listriknya, pasokan listriknya. Jadi ini cukup, ini lah landmark lah Kota Semarang. Oke, yuk langsung aja. Karena ini udah 0% dan 0 km juga, langsung aja yuk kita isi si Chery Omoda E5 Pure ini. Pakai CCS Type 2, dia DC fast charging, dan kalau kita lihat detailnya, ini dia kecepatannya di daya di 36,6 kW. Ya. Nih, SOC ini sampai 1% nih. Wow. Lah, ngapain nih? Ya ngecas dulu lah bro. Udah 0% tadi. Banget. Wah, Titik gila. darah penghabisan bro. Luar biasa ya, Jakarta, Semarang, Muter-muter lagi, pakai muter-muter loh. sampai ke Kalau itu ya. kalau sampai ke Kalau- sini mungkin masih ada sisa. Sampai downtown Semarang ya. Tadi Simpang 5 Simpang muter-muter 5. sampai ke apa Viara tertua di Kota Semarang, Sampokong. Sampokong. Ya, iya. Wihara tertua di Semarang. Di Semarang loh, udah sampai muter-muter sampai ini. Akhirnya 0% juga sampai sini. Pas. Dan harus ngisi ner. Berapa lama, Jess? Kalau kecepatannya 37, ini sekarang 37 kW tapi terus naik ya. Ini kan kapasitas baterai 61. Iya. 1 jaman lah ya. 1 Nggak sampai 2 jam harusnya. Gue cuma ada satu kata buat lu. Apa? Lama. Gua mau isi bensin dulu, 15 menit gue balik lagi. Belum sampai 50% pasti. Bener, sini dulu, bentar, jangan pergi dulu. Gue ada satu kata juga buat lo. Apa? Mahal. Lo Time, tau gak berapa nih isinya? time is money. Money is money, Is bro. Berarti- Money is money, bro. So, time is time. Oke guys, sekarang kita sampai mau bensin, kita mau isi. Sisa range di 111 km dan sudah jalan 451 km ya. Nyampe Semarang kita udah muter-muter ke Kota Tua, ke Wihara tertua di sini juga. Sekarang kita harus isi bensin. Oke, let's go. Mas, pertama full ya? Jelaskan ke penonton habis biaya ini ngecas berapa. Waktunya juga jangan lupa, ini nggak efisien banget nih waktunya nih. Iya. Nggak efisien, nggak efisien. Dia efisien, mantap nih, 1 kali tank ya. Yo, nggak perlu ngecas lagi, Jakarta Semarang. HRV mahal. Udah mahal. Efisien, waktunya tapi mahal. Uangnya enggak. Oke, kalau gitu kalian jelasin biaya-biaya kalian ke penonton. Oke, bro. Ya. Tapi saya harus pulang duluan nih. Koper saya mana tadi di sini ya? Ah, ini dia. Oke. Yaudah. Pulang. Dah. Iya, pulang. Jadi Jadi gimana sih? udah dipanggil. Nanti infoin aja buat Juragan, dia maunya beli yang mana jadinya ya. Oke. Dia maunya beli yang mana nih, pilihan Juragan. Oke. Oke, hati-hati ya. Hati-hati. Gue pulang duluan ya. Yo, Ya, hati-hati. ya. Kayak nyari truk tebengan di mana ya? Jurinya udah sibuk Cabra banget ini. nih, udah Cabra. Cabra, ada juragan lain. Ya udah, sekarang kita langsung spill aja penilaiannya. Kan ada 3 nih penilaiannya ya. Ya. Yang pertama itu adalah cost, berapa sih jumlah biaya yang dikeluarkan dari Jakarta ke Semarang. Dan mesti full di sini. Mesti full lagi di sini. 2, time efficiency. Berapa lama waktu sampai ke Semarang? Oke. Iya, sorry Bang ya. Sorry ya, Bang Oke, ya. oke. Dan yang terakhir, ya kalau ini kan driving experience, nanti kita nilai masing-masing lah dari mobilnya. Iya. Kita ceritain masing-masing perjalanan jauh tuh gimana sih dari masuk. Cost lu segitu ya, berapa tadi Ner? 300? 59.733 perak. Waduh, Oke. oke. Berapa? Sekali ngisi doang Bang, sorry ya. Sama sih kayak dia, nggak ngisi bensin. Tapi kan bensinnya jauh lebih mahal daripada ngisi daya listrik kan. Iya sih. Ini total cuman 180 ribuan. Full. Oke. Nol, bener-bener tadi state of charge-nya 0% guys. Aha. 0 km. Ngisi lagi sampai 100%. Cuma 180 ribuan. Nanti untuk detail tepat angkanya
Di bawah ya. Oke. Itu kayak sekali makan di SCBD ya? Persis bro. Bahkan tuh 50% dari biaya isi bensin lo loh. Hampir 50%. Oke. Oke. Nah. Oke, kalau MGZS EV gimana? Oke, ZS EV tadi sempat ngisi di Brebes. Oke. Itu dari 0 ke 100 memakan biaya 133.000. 133.000. Karena memang kapasitas baterainya lebih kecil dari ini, Bang ya. Ya, beda 10 kWh kan. Ya, memang. ya. Dan waktu sampai Semarang karena harus 100% ya. Nah, Nih, tadi habis sekitar 78 ribuan. 78 Oke. ribuan. Oke. Sorry, 80 ribu. 80 ribu. Berarti oke. sekitar totalnya 210 ribu ya Oke. untuk kosnya ya. Jadi masih kepala 2. Iya. Cuma satu di sini yang kepala 3. 1, 2, 3 sih Kepala sebenarnya 1, 2, kepala 3. Itu Iya. jadi bisa di compare ya. Ini Yes. nanti costnya di bawah. Ah. Oke, itu untuk cost dari masing-masing mobil ya. Betul. Dari ketiga mobil. Sekarang kita bicara time efficiency, Renner. Kalau kita kan Sorry sama ya. ya. Sorry ya. Sorry ya. Sorry ya. Sorry. Ya tadi memang Oke. untuk time efisiensi Ya. gue karena harus ngecas dulu. Ya. Itu tadi memakan waktu sekitar 2 jam. 2 jam DC fast charging. DC fast charging tapi masih yang 25 kW sih. Jadi Oh. cuma dapat sekitar segitu. Itu. Jadi Dan tadi total-total. nyampe paling akhir. Paling akhir bener. Kita dari Jakarta Semarang cuma kurang lebih 6 jaman ya, Ner? Iya, betul. 6 jaman. 6 Lalu jaman. berarti ditambah 2,5 jam lah. Hampir 8,5. 9 Hampir bahkan 9. 9 jam dia dari Jakarta Semarang gara-gara baterainya habis. Ya, Dan kalau harus- untuk time efisiensi memang Ya. mobil ini yang paling lambat sih. Iya. Nah, karena kalau tadi gua- ini kayak berdua kayak sama ini kayaknya. sama, kita 6 jaman. 6 6 jaman jam dari ya. Jakarta Semarang udah sampai, Bro. Oke. Kurang lebih sama time efisiensinya ya berarti ya. Yes. Oke. Time efficient, Bro. Oke. Terus Mantap. Mantap. Sesuai dengan claim range-nya nih, 430 belum Iya. nyampe, Bro. Bahkan underclaim. ada klaim. Bahkan gue masih bisa muter-muter cuy tadi sama Renner. Iya, ke Wihara. Simpang 5. Oh iya. Iya. Oke. Oke. Ya udah. Hah? Itu untuk penilaian malam ini untuk hari Ya. pertama. Besok Dimas masih kasih challenge kita lagi Ya. untuk drag race, akselerasi. Oke. Ya, besok ya. Sekarang kita istirahat dulu kali ya, Oke. guys. Ya. Udah malam. Oke. Ya, see you guys. See you tomorrow ya. Yuk, bye. See you tomorrow. See you. Drive safe. That's it. Nggak balik Jakarta kan? Enggak. Hari sudah malam. Ketiga manusia ini memutuskan untuk beristirahat dan melanjutkan challenge besok. Karena jika diteruskan sampai jam 3 pagi, takutnya dikira pesugihan. On my mark. 3, 2, 1, go! Oh, top speed! Wah, kalah jauh! Gila ya! Yes! Jadi kita udah ngetes akselerasinya challenge dan gue kalah cukup jauh ya jika dibandingkan Omoda E5 ya tadi. Tapi nggak apa-apa. Gimana Torsinya juga. guys mengalami kekalahan ini? Iya. Ya gila, gokil Omoda E5 gokil sih. Tadi gue juga tempat Ya, begitu deh. Juara ketiga, tapi nggak apa-apa kok. Mana guys mengalami kekalahan ini. Ya gila, gokil Omoda E5 gokil sih. Tadi gue juga tempat top steer juga parah. Dan ya tapi gue akuin tenaganya sih oke banget Omoda E5. Ya iya jelas lah bang. Ini paling ya tadi HRV kayaknya ada kayak kita drag race berdua apa gimana sih bang? Ya, begitu deh. HRV kok ada suaranya hilang beneran kayaknya. Ya, gua no comment deh. Ya untuk akselerasi sendiri ya gue memang dari awal nggak expect bakal jadi pemenangnya sih. Karena memang secara power gue cukup jauh ketinggalannya, perbedaannya hampir 30 PS lebih. Terus juga secara torsi gue juga kalah. Tapi gue agak pede karena memang baterai gue itu lebih kecil, otomatis weight-nya itu lebih ringan di mobil ini. Tapi ternyata pas kita coba tadi, kita coba tadi, itu memang cukup jauh ya perbedaannya, karena torque steer juga mobilnya. Dan kita tadi juga pakai alat draggy. Untuk figur akselerasinya ada di sini ya, di 7,3 detikan. Ya untuk
sebuah mobil listrik yang sebenarnya kita awal expect nggak bakal di angka segitu, kita expect mungkin di angka 8 detikan atau mungkin 9 detikan, tapi ternyata waktu kita tes dia ada di angka 7,3 detik. Omoda E5 terlalu dikdaya pada drag race kali ini, meninggalkan ZS EV dan juga HR-V. Ini tercermin dari akselerasi mereka masing-masing. Pada saat drag race dilakukan, Omoda E5 berhasil mencatatkan 0 ke 100 km per jam dalam 7,39 detik. Sementara MG ZS EV hanya terpaut sedikit dengan mencatatkan akselerasi 0 ke 100 km per jam dalam 8,05 detik. Lantas, Honda HR-V tak mampu melawan dua rival listriknya dengan mencatatkan angka akselerasi 0 ke 100 km per jam dalam 13,54 detik. Gue akuin lu gokil, Tapi lu tipis sih, tipis kasih. Tadi drag race kita pasti bertiga kan? Kok finishnya berdua doang? Iya. Ya, gak diajak ya. It's okay, sini. Iya, katanya selalu pembenarannya nggak aci lah kan, mobil ICE sama listrik kan. Iyalah. Iya, it's okay, nggak apa-apa. Emang Tapi buat kalau Good game. buat bumbu-bumbu on the top oke lah ya, ditaruh ice engine satu gitu. Iyalah. Jadi bisa lihat komparasinya seberapa instant torque-nya mobil listrik. Bener banget. patokan lah. Iya. Jadi drag race menangnya ini ya, Ya. Chery Omoda E5 Pure ya. Juara 2 si MG ZS-EV, dan di posisi terakhir ada Honda Honda HR-V SI. Oke, nggak apa-apa. Tapi kita mau wrap up dulu nih dari challenge kemarin yang dikasih Dimas. Pertama kan tentang cost efisiensi. Ya, efisiensi biaya ya. Dari ongkos dari Jakarta menuju ke kota Semarang. Kemarin kita udah hitung-hitungan kan semalam. yes. Dan yang paling hemat, yang paling boros dulu deh. Siapa? Paling boros. Ya enggak, apa ya, bukan paling boros sih, paling banyak biaya yang dikeluarkan. Iya. Tapi Ya, sebenarnya dari- buat mobil bensin Ya. itu nggak mahal. Betul. Rp359.000. Setuju. Untuk ukuran mobil bensin HR-V SI ini dari Jakarta Oke Semarang. sih, masih oke sih. Oke. Iya, Satu setuju gue. tangki nyampe Semarang. Setuju. Masalahnya sekarang saingannya EV. Setuju. Yang mana lebih hemat untuk Iya. untuk pengisian daya listriknya dibandingkan isi bensin, Bang ya. Betul. Dan di posisi kedua lu ya. MG ZS. Kemarin untuk cost efisiensi di ya. 200 ribuan ya. Iya. Dan ini cuma di 180 ribuan. Betul. saja. Ini 300 ribuan. Tapi nggak apa-apa, masih hemat. Tapi gue happy banget buat mobil bensin itu udah hemat. Luar Consider biasa. hemat. Dan kalau untuk urusan time efficiency, gue sekarang ke kubu sini. Bye bye. Kita kurang lebih sama ya, Ner ya? Sama, Sampai sama. kota Semarangnya bareng ya? Kurang lebih. Barengan. Terus ada yang lama sendiri gitu, kayak 2 jam, 3 jam kita udah makan ya. Iya, kita udah makan lumayan enak. Iya, gue Sampai paham. Ini range-nya gokil. Ini juga, itu juga kalau mobil bensin kan ya pasti udah rahasia umum ya, ke Semarang pun cukup sekali isi bensin aja gitu. Cepet. Kalau ini enak. Ya oke, berarti kalau untuk urusan time efficiency atau efisiensi waktu ya, Dua mobil ini mirip kayaknya. ya si Honda HR-V SI sama Chery Omoda E5 Pure ini dari Jakarta Semarang kurang lebih 6 jam ya, 6 bener ya, jam 6 lah, jaman lah sampai gitu ya. Sedangkan kalau berapa? Mau 9 jam kali ya? 9 jam Hampir gitu. 9 jam gitu. Oke. Lalu yang terakhir, challenge terakhir tadi barusan. Drag race. kubu sana lagi. Ya. Kubu sana Gua udah mau lagi. pindah-pindah begini ya, ini oportunis deh. Nah, untuk pengukuran tadi kita nggak Iya. cuma asal adu aja, Yes. tapi kita udah pakai alat dan hasilnya udah ada Cukup semuanya akurat di bawah sini ya. Jadi Gitu. akselerasi Ya. 0 sampai 100 km per jam dari masing-masing mobil ada Ada juga di sini semua. Dan untuk drag race dari ketiga mobil, pastinya pemenangnya ini. Iya sih. Secara tenaga motor listrik memang ini paling tinggi sebenarnya. Tadi gue sempet optimis karena memang secara tenaga ini lebih gede kan. Benar. Tapi baterainya lebih gede, otomatis Ya. lebih berat. Iya. Baterai lebih kecil, otomatis lebih ringan. Ternyata pas kita tes Masih lebih kencang. masih ya. menang Omoda E5. Jadi, juara ketiga dari CVT World Trip to Semarang kali ini diduduki oleh Honda HR-V SI. Walaupun durasi waktu perjalanan Jakarta-Semarang tergolong yang tercepat, namun harus diakui sebagai satu-satunya kontestan yang bermesin bensin, biaya pengisian bahan bakar bensinnya jauh di atas, bahkan kurang lebih 2 kali lipat dari biaya pengisian daya listrik. Ditambah lagi,
performa akselerasinya yang masih kalah cepat jika dibandingkan dengan kedua kontestan EV lainnya. Sedangkan juara kedua diduduki oleh MG ZS EV. Meskipun biaya perjalanan masih bisa dibilang efisien, apalagi jika dibandingkan dengan HR-V, MG ZS EV memakan waktu terbanyak untuk sampai ke kota Semarang. Akibat dari daya baterainya yang habis di tengah perjalanan, sehingga harus dilakukan pengisian daya listrik kembali di SPKLU Brebes. Dan pemenang CVT World Trip to Semarang kali ini adalah Chery Omoda E5 Pure. Mobil dengan durasi waktu perjalanan Jakarta-Semarang tercepat, biaya perjalanan terefisien, dan pastinya dengan performa terbaik melalui figur akselerasi tercepat, sekaligus pemenang drag race. Jadi bisa dibilang ini adalah sebuah, kalau kalian sedang mencari sebuah mobil listrik ya, crossover SUV, yang all-rounder, hampir tick all the boxes, bahkan tick all the boxes. Mobil Kalian ini bisa melirik. Omoda E5 ini bisa dipilih. Iya. Oke. Itu aja ya berarti CVT War kali ini, the battle of compact crossover. Ya. EV melawan ICE. EV melawan ICE, trip to Semarang. Pemenangnya adalah si Omoda E5. Chery Omoda E5 Pure. Keren banget ya. Fancy, Oke. fancy. Terima kasih sudah menonton. Ya, jangan lupa like video ini, subscribe YouTube channel kami CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Di situ tuh banyak story kalau kita lagi syuting dan berita otomotif di dunia maupun di tanah air. Dan sekarang berita otomotif nggak cuma di Instagram aja, tapi di mana, Nar? TikTok. Jadi ada Gen Z, para Gen Z ini yang suka nonton TikTok bisa visit TikTok kami di CVT Indonesia. Dan juga kalau mau beli mobil bisa visit di website kami di cvtindonesia.co.id. Itu Betul. bisa konsultasi juga. Yes. Nanya-nanya free of charge kok. Atau mau Bener. beli MG, Omoda E5 atau HR-V ataupun semuanya bisa konsultasi ke website kami. Bener, dan belinya juga bisa lewat website Tuh, kami ya. komplit Ya, deh, betul. udah bisa beli mobil, baca artikel, komparasi mobil semua bisa Nonton di website video, kami. iya, jadi one stop solution ya. Yes, Ya. betul. Oke. Sip. Sekian aja, terima kasih.